Selamat siang, salam olahraga. Jaya jaya jaya. Perkenalkan, nama saya Adrian Angelus Jarut, NIM 2301150058. Di sini saya akan membuat sebuah evaluasi tentang pembelajaran, atau pada video kali ini saya akan membuat tentang evaluasi pembelajaran. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai proses serta hasil belajar peserta didik, dan juga guru dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam menguasai materi yang telah dijelaskan. Adapun tindak lanjut dari guru seperti remedial dan pengayaan. Itu pengertian, dan kita lanjut ke yang kedua, yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran juga mempunyai tujuan, seperti dengan evaluasi kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian atau hasil belajar peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru, dan juga siswa dapat menguasai materi yang telah dijelaskan. Evaluasi juga bertujuan untuk memberikan umpan balik baik dari guru maupun dari peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang berikutnya, guru juga dapat mengidentifikasi kesulitan belajar seorang peserta didik agar guru tersebut bisa memberikan bantuan yang sesuai dengan kesulitan peserta didik. Ada juga tindak lanjut dari seorang guru. Jadi tindak lanjutnya contohnya seperti remedial bagi yang belum tuntas dan pengayaan bagi yang sudah mencapai target. Baik, dan juga ada tujuan yang terakhir, yaitu dasar pengambilan keputusan. Jadi dasar pengambilan keputusan yaitu seperti kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik. Jadi mungkin itu tujuan dari evaluasi pembelajaran. Kita lanjut ke fungsi. Jadi sini evaluasi juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Contohnya fungsi diagnostik. Jadi diagnostik ini seperti sebelum memulai pembelajaran, guru sudah harus mengetahui kesulitan atau kelemahan seorang peserta didik, sehingga guru dapat memberikan bantuan yang tepat. Yang kedua, fungsi formatif. Fungsi formatif di sini pada saat proses pembelajaran berlangsung, jadi guru secara langsung memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, fungsi sumatif. Fungsi sumatif di sini untuk mengetahui atau fungsi ini di akhir pembelajaran dan guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang peserta didik setelah menyelesaikan satu program atau materi pembelajaran. Contohnya seperti di akhir semester ada ujian atau akhir pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir, fungsi penempatan. Jadi setelah guru sudah mengetahui keberhasilan dari setiap peserta, guru juga menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat yang dimiliki. Kita lanjut ke prinsip-prinsip evaluasi. Baik,
evaluasi pembelajaran memberikan prinsip yang akurat dan bermanfaat, dan prinsip-prinsip harus diperhatikan. Bagian pertama itu valid. Evaluasi juga harus mengukur sejauh mana diukur. Seharusnya diukur sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, objektif. Kriteria harus jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektif. Yang ketiga, adil. Guru harus memberikan evaluasi yang adil kepada peserta didik, tidak membedakan latar belakang, suku, agama, gender, dan yang lainnya. Yang keempat, terbuka. Baik, jadi guru juga harus terbuka terhadap dasar pengambilan keputusan yang harus diketahui oleh peserta didik dan pihak terkait. Yang kelima, berkesinambungan. Jadi evaluasi di sini dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan belajar peserta didik. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis. Jenis-jenis di sini yaitu yang pertama, berdasarkan waktu pelaksanaan. Jadi jenis-jenis evaluasi ada 3 dalam waktu pelaksanaan dalam pembelajaran. Tentunya diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kesulitan belajar. Yang kedua, formatif. Formatif di sini pada saat proses belajar berlangsung. Yang ketiga, sumatif. Sumatif di sini biasa di akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar seorang peserta didik. Berdasarkan tingkat pelaksanaan. Tingkat pelaksanaan di sini ada 2, yaitu teknik tes dan non tes. Teknik tes bisa di sini pilihan ganda, benar salah, isian, dan uraian. Kalau teknik non tes itu seperti observasi atau pengamatan, wawancara, angket, dan penilaian kinerja. Yang ketiga, berdasarkan aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai kognitif atau menilai kemampuan berpikir atau pengetahuan seorang peserta didik. Afektif yaitu sikap, menilai sikap dan karakter seorang peserta didik. Yang terakhir, evaluasi psikomotor atau keterampilan seorang peserta didik dalam melakukan praktik. Itu jenis-jenis evaluasi. Kita lanjut ke manfaat. Jadi manfaat di sini ada 3 juga. Dari manfaat evaluasi pembelajaran ada 3 bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Bagi peserta didik, membantu memperbaiki cara belajar yang kurang efektif. Yang kedua, bagi guru. Jadi bagi guru di sini dia juga bisa mengetahui kesulitan yang dialami seorang peserta didik dan mampu menyusun program remedial untuk membantu kualitas pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah. Sekolah juga mengetahui tingkat keberhasilan program pendidikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Itu manfaat dari evaluasi pembelajaran. Kita lanjut yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, evaluasi pembelajaran merupakan proses sistem untuk mengumpul dan mengolah informasi guna mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran. Ada juga evaluasi ini tujuannya untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Fungsinya juga ada 4, diagnostik, formatif, dan sumatif, serta penempatan. Ada juga prinsip-prinsip, yaitu validitas, objektif, adil, dan keberlanjutan. Yang berikut ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Ada juga evaluasi yang memberikan manfaat bagi guru, peserta didik, dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Oke, baik, mungkin itu saja video saya pada kali ini terkait dengan evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.